Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai uang dan perdagangan yang akan kita lakukan melalui video ini. Kemudian kami memiliki 5 bahasan. Yang pertama yaitu definisi uang, yang kedua fungsi dan jenis uang, yang ketiga sistem keuangan, yang keempat perdagangan dan jumlah uang beredar, dan yang kelima proses penciptaan uang gila. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Widadika Andini, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Cindy Giovanni dan Juana Zetira Lubis. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Juana Zetira Lubis. Kepada Juana kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan apa itu uang. Uang adalah benda yang disetujui masyarakat sebagai alat transaksi jual beli, baik barang maupun jasa, yang melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, uang itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama itu adalah nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, uang saat ini dan uang yang dia akan datang itu memiliki nilai yang sama dan nilainya itu tidak akan berubah. Yang selanjutnya adalah mudah dibawa. Uang uang yang dimiliki oleh masyarakat mudah dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat tahan lama. Yang kelima jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan. Jumlah yang berada di masyarakat memiliki jumlah yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan tidak berlebihan beredarnya. Yang selanjutnya adalah bendanya memiliki mutu yang sama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua yaitu fungsi dan jenis uang akan saya bawakan. Yang pertama itu adalah fungsi uang. Dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang untuk melancarkan aktivitas perdagangan ada 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Apabila uang digunakan dalam kegiatan tukar-menukar, maka waktu untuk melakukan kegiatan tersebut dapat dipersingkat dan menjadi sederhana. Ini berarti keuangan melancarkan suatu perdagangan. Yang kedua yaitu untuk menjadi satuan nilai. Nah, sebagai satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dan berbagai jenis barang. Yang ketiga, untuk ukuran bayaran yang ditunda. Penggunaan uang sebagai alat tukar, menukar, dan dapat mendorong perkembangan perdagangan pada masa yang akan datang atau pembayaran yang ditunda. Kemudian yang terakhir ada sebagai alat penyimpan nilai. Bila harga stabil, kekayaan disimpan dalam bentuk uang lebih menguntungkan daripada disimpan dalam bentuk uang. Kemudian ada jenis uang. Yang pertama itu uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua ada uang kertas atau token money. Uang kertas digunakan pertama kali sebagai penopang dari uang logam emas dan perak. Lalu pada 10 Masehi, Cina tidak menjadikan uang kertas sebagai penopang uang logam emas dan perak lagi. Pada abad 12 Masehi, Cina sudah mengenal uang kertas yang tidak dijadikan atau ditukarkan lagi dengan emas ataupun perak. Yang ketiga ada uang giral atau deposit money. Semakin tingginya pertumbuhan industri, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, maka akan mengakibatkan makin tingginya kebutuhan uang dalam jumlah besar. Kemudian ada sistem keuangan. Sistem keuangan dapat didefinisikan pada tingkat global, regional, atau secara spesifik pada tingkat perusahaan dan merupakan satu set prosedur yang dilaksanakan serta melacak kegiatan keuangan. Sistem keuangan adalah sistem yang mencakup transaksi keuangan dan pertukaran uang antara investor, pemberi pinjaman, dan peminjam. Serta sistem keuangan adalah seperangkat institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek yang memungkinkan pertukaran dana.
Sistem keuangan ada pada tingkat perusahaan, regional, dan global. Sistem keuangan di Indonesia terdiri dari otoritas keuangan atau financial authorities, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya merupakan tekanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk pasar uang dan pasar modal. Sistem finansial diatur secara ketat karena dapat mempengaruhi pasar keuangan secara langsung. Stabilitas pasar keuangan memainkan peran penting dalam perlindungan moneter konsumen. Sistem finansial ini sebagian besar ditangani oleh lembaga keuangan yang meliputi bank komersial, bank sentral, bank umum, dan bank koperasi. Bank koperasi dan bank pembangunan yang dikelola oleh negara juga terdaftar di bawah lembaga keuangan yang memiliki sistem keuangan yang sangat diatur. Nah, kemudian menurut Peter S. Ross ada 7 fungsi pokok sistem keuangan. Yang pertama itu ada fungsi tabungan atau saving function. Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misalnya obligasi dan saham. Yang kedua ada fungsi kekayaan atau wealth function. Wealth function ini instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan yang menyediakan cara terbaik untuk menyimpan kekayaan, yaitu menahan aset yang dimiliki sampai dana tersebut dibutuhkan untuk dibelanjakan. Kemudian yang ketiga, ada fungsi likuiditas atau liquidity function. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai di pasar keuangan dengan risiko kecil. Kemudian yang keempat ada fungsi kredit atau credit function. Kredit merupakan pinjaman yang disertai janji untuk membayar kembali di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima ada fungsi pembayaran atau payment function. Sistem keuangan juga menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang dapat digunakan sebagai pembayaran medium of exchange antara lain cek, giro, kartu kredit, dan kartu debit. Kemudian yang keenam ada fungsi resiko atau risk function. Sistem keuangan dewasa ini secara luas menawarkan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, harta, dan risiko penghasilan atau kerugian kepada semua unit usaha dan konsumen termasuk pemerintah. Kemudian yang terakhir ada fungsi kebijakan atau policy function. Pasar keuangan pada dekade terakhir ini telah menjadi suatu alat utama bagi otoritas untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi. Kesempatan kepada Cindy. Saya akan menjelaskan tentang perbankan dan jumlah uang beredar. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Satu, fungsi perbankan. Fungsi perbankan terdiri dari satu, penyimpanan barang-barang berharga, dua, pencipta uang, tiga, penghimpunan dan simpanan masyarakat. Yang kedua, sistem perbankan yang ada di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tahun 1992, diubah dengan nomor 10 tahun 1998. Perbankan di Indonesia dikelompokkan menurut jenis, yaitu satu, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat dengan BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, sistem bank menurut kepemilikan, yang pertama ada bank milik pemerintah, di mana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua ada BPD atau bank milik pemerintah daerah, yaitu adalah salah satu bentuk yang ada pada sistem perbankan nasional
memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah di mana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan bank swasta. Yang ketiga ada bank swasta nasional, adalah bank yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Nah, yang terakhir ada bank asing, yaitu lembaga keuangan yang kepemilikannya dipegang atau dimiliki oleh pihak luar negeri. Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ada beberapa pasal yang diamandemenkan seperti pasal tentang kewenangan perizinan pembukaan kantor bank. Awalnya, kewenangan perizinan itu merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, namun akhirnya kewenangan itu diserahkan oleh Bank Sentral dan Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar adalah seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Jumlah uang yang beredar dapat mencakup uang tunai, koin, dan saldo dalam rekening, giro, dan tabungan. Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter atau bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR terhadap sektor swasta domestik atau tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat atau di luar bank umum dan BPR, uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik. Dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun, uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit atau M1 dan dalam arti luas M2. Nah, M1 meliputi yaitu uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral atau giro berdenominasi rupiah. Sedangkan M2 meliputi M1 yaitu uang kuasi, mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, serta giro dalam valuta asing. Surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang memiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Faktor yang mempengaruhi uang beredar adalah aktiva luar negeri bersih dan aktiva dalam negeri bersih. Aktiva dalam negeri bersih antara lain terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan tagihan kepada sektor lainnya, atau sektor swasta, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan perusahaan bukan keuangan, terutama dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Next. Uang yang beredar, rumusnya yaitu M kali V sama dengan P kali T. Nah, di mana keterangannya yaitu M adalah suplai uang, V kecepatan uang, P tingkat harga rata-rata, T volume transaksi dalam perekonomian. Contoh, pada tahun A jumlah uang beredar di negara Indonesia sekitar 50 miliar, kecepatan peredaran uang pada tahun tersebut 4 kali, dan barang yang dijual sebanyak 10 juta unit. Nah, yang ditanya berapa harga pada tahun tersebut? Nah, maka kita akan menggunakan rumus M kali V sama dengan P kali T, di mana M-nya itu 50 miliar dikali 4 kali sama dengan P kali 10 juta, 200 miliar sama dengan 10 juta P. Nah, P-nya sama dengan 200 miliar dibagi dengan 10 juta. Jadi hasilnya 20 juta. Jadi P-nya itu 20 juta. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu adalah proses penciptaan uang giral. Nah, uang giral ini adalah alat pembayaran berbentuk surat berharga seperti cek, giro, dan wesel.
uang giral tersebut dibagi atas dua fungsi. Yang pertama itu adalah tabungan giral utama. Tabungan giral utama ini di mana diciptakan apabila bank umum mendapatkan uang dari langganannya dalam berbentuk uang tunai, namun bukan dari bank utama, melainkan didapatkan dari bank lain. Yang kedua itu adalah tabungan giral derivatif, di mana bank umum menciptakan derivatif ataupun perjanjian apabila bank tersebut memberikan pinjaman kepada nasabahnya yang atas nama nasabahnya dalam jumlah yang besar, tetapi diambilnya dalam bentuk tunai ataupun cek. Yang selanjutnya itu adalah langkah-langkah proses penciptaan uang giral. Yang pertama itu adalah primary deposit, di mana uang giral disimpan di dalam bank dalam bentuk uang kartal, sehingga otomatis uang kartal berubah menjadi uang giral. Yang kedua itu adalah loan deposit. Loan deposit ini di mana seseorang meminjam uang dari bank yang diperoleh dalam bentuk simpanan bank, yang artinya yang dapat ditarik dalam waktu tertentu dengan jumlah yang kurang dari jumlah yang dipinjamnya. Yang selanjutnya itu adalah uang kuasi. Uang kuasi ini tercipta karena nasabah memiliki bentuk simpanan dalam berjangka atau yang sering disebut juga dengan time deposit money. Di mana deposit ini berjangka ini salah satu bentuknya sertifikat deposito maupun tabungan. Uang kuasi tidak bisa berlangsung digunakan tanpa uang transaksi karena harus diambil terlebih. Derivatif deposit ini merupakan uang giral yang terjadi ketika seseorang menjualkan surat berharganya kepada bank. Yang selanjutnya bank akan membukukan hasil penjualan tersebut sebagai deposit dari yang akan dijual. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah materi-materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Sekian dari kami. Selamat malam semuanya. Terima kasih.